Halo semuanya, balik lagi ke segmen Riva Tips dan kali ini gue akan bicara mengenai kapan waktu yang paling tepat untuk ganti ban mobil. Pasti sangat banyak pertanyaan waktu yang tepat ganti ban mobil kapan, waktu silang ban kapan, tekanan angin harus seperti apa, posisi seperti apakah ban mobil yang patut diganti. Jadi ada beberapa indikasi yang perlu diketahui sebelum kita mengganti ban. Hal pertama adalah selalu dilihat kapan tahun produksi dari ban. Nah, di sini kelihatan di dalam sebuah ban itu selalu ada year of production. Kita bisa mengantisipasi kapan ban itu perlu disilang. Biasanya penyilangannya adalah depan kanan ke belakang kiri, depan kiri ke belakang kanan. Karena penggunaan ban depan pasti jauh lebih cepat aus dibandingkan ban belakang. Karena bannya belok. Kedua, bisa dilihat juga dari TWI atau Tread Wear Indicator. Nah, di sana tuh ada ketebalan dari kembang ban yang memang menjadi indikator kapan ban itu harus diganti. Kemudian yang ketiga adalah setelah kita tahu pemakaian kita seperti apa, selalu harus mengantisipasi dengan tekanan ban yang baik. Nah, tekanan ban yang baik akan selalu mengoptimalkan bagaimana ban ini bekerja selama kita pakai. Nah, tetapi ada satu hal lain yang harus diperhatikan, yaitu spurring and balancing. Spurring and balancing akan sangat berpengaruh terhadap tingkat keausan ban. Nah, kadang-kadang ban itu suka habis sebelah, habis luar, habis dalam, atau habis tengah. Biasanya hal ini terjadi karena tekanan angin ban kurang atau spurring yang salah. Nah, perhatikan selama penggunaan kendaraan, biasanya dalam 1 tahun, mobil itu menempuh kurang lebih 20.000 km kalau pemakaiannya rutin setiap hari. Jadi, sudah menjadi kewajiban pengguna kendaraan untuk mengetahui trik-trik ini. Untuk bisa mendapatkan performa maksimal dari masing-masing ban, highly recommend selalu perhatikan tekanan ban yang optimal. Lihat stiker di sebelah kanan driver. Jika pintu driver dibuka, ada stiker yang menunjukkan berapa tekanan ban optimal sesuai dengan penggunaan ban standar pabrikan masing-masing merek kendaraan. Untuk penggunaan ban normal, jelas 3 tips di atas itu merupakan hal yang sangat wajar. Tetapi ada beberapa hal yang tidak wajar juga yang menjadi alasan kapan kita harus mengganti ban. Pertama, ya jika bannya robek, terutama di bagian samping. Nomor 2, jika sudah dilihat beberapa kali ban ini mengalami masalah, mungkin mendengung, ini disebabkan biasanya ada konstruksi di bagian ban atau tali construction yang terputus. Nah, ini akan menyebabkan ban berdengung. Dan yang terakhir adalah jika adalah benjolan di ban yang disebabkan adanya impact yang sangat keras ketika kita berkendara. Di luar perawatan ban yang normal, pastinya selalu ada desire untuk melakukan modifikasi. Nah, ini adalah tips yang bermanfaat juga untuk melakukan modifikasi. Berapa ukuran pelek, kemudian berapa ukuran ban. Yang jelas dari keadaan normal, biasanya tips yang bisa dilakukan adalah naik 2 inci dari pelek standar. Jadi kalau pelek standar saya 18, bisa naik ke 20 dan lain-lain. Tetapi untuk tinggi dan lebar ban, itu sangat ditentukan dengan posisi spakboard. Karena hanya dia yang tidak bisa ditolerir. Jika bannya terlalu lebar atau terlalu tinggi, ketika kita berada dalam satu tikungan, atau parkir, atau bermanuver dengan belokan yang cukup patah, ban ini akan mentok. Dan dengan keadaan ini, kita harus sangat jitu bagaimana memilih offset pelek dan lebar velg sehingga mendapatkan ukuran ban yang bisa disesuaikan dengan keadaan ruang spakboard masing-masing kendaraan. Jadi itu adalah tipsnya, sangat perlu diperhatikan karena tidak ada gunanya kendaraan kita optimal tanpa kerja ban yang maksimal. So, perhatikan terus, apapun ceritanya, yang mengkontrol kendaraan nomor 1 yang menjejak aspal adalah ban. Jadi selalu perhatikan kondisi ban Anda semua. Sekarang waktunya gua ingin memodifikasi mobil tetapi sesuai dengan ranah yang nggak bisa dilewatin gitu ya. Nah, sebelum gue milih barang, peleknya apa, bannya apa, gue udah bertemu dengan ahlinya yang ada di sebelah gua. Jadi
saya udah datang ke sini, ngelihat Wah, berbagai makasih. macam bentuk pelek dan ban. Nah, kebetulan kan hari ini saya pakai Pajero. Iya. Pajero Dakar 4x2. Tapi lagi pingin gayanya agak off-road dikit. Secara ukuran, ban sama pelek, karena ahlinya berbicara, pasti udah tahu nih ukuran peleknya seperti apa, ukuran bannya juga seperti apa. Nggak ganggu konstruksi standar, masih aman, tapi juga bisa kita andelin untuk performance. Iya, kita rekomendasiin pelek fuel. Ya, Mungkin ring 18, Iya. lebarnya 9, oke. offsetnya 20, jadi Iya. rata body. Ya, Warnanya mungkin itu selera biasanya. Betul, kita, betul. Kita rekomendasikan mungkin warna matte black. oh iya bener, kalau off-road kan pasti kotor. Iya. Makanya kenapa mobil Jeep itu peleknya gelap-gelap supaya Iya. pas off-road nggak terlalu pengaruh ya dalam Iya. keadaan kotor. Jadi lebih tahan lah ya. Lebih tahan warnanya. Oke. Warnanya. 18 itu kan berarti masih ukuran standarnya dia ya. Iya. Karena kan Karena 18 kita mau kejar untuk bannya supaya lebih besar ya. Iya bener, Iya. biasanya kan orang selalu berpikir kalau peleknya Besar. dinaikin ringnya, tapi ukuran bannya misalnya sama 265, 65, 19 gitu. Itu kan rasionya jadi tinggi banget. Iya. Nah, problemnya pasti akan mentok kan ya kalau Mentok, belok. ya. Oke. Makanya kita rekomendasikan peleknya mungkin diganti sama ring 18, Iya. tapi bannya 275, 65, ring 18. Oke, berarti profilnya naik sedikit, 65. lebarnya aja ya naik Iya. sedikit ya. Iya. Dari aslinya kan 265, 65, 17 AT. 265, 65, 18 AT, jadi 275, 65, 65, 18. 18. Jadi tidak kena di bodinya, tetapi ada tambahan grip. Kayak contoh ini ya, Ini ini AT kan ini. ini ban AT yang cukup halus gitu ya. Tapi Iya. kalau ban MT biasanya kan lebih kuku-kukunya lebih lebar-lebar Iya. karena kan fungsinya adalah untuk penggunaan di jalan off-road. Ya, untuk membuang mat-matnya itu Lumpur. ya. Lumpurnya. Ya, ya. Ya, jadi look-nya dapat, Looknya dapat. tapi fungsinya juga dapat. Dapat ya. Bannya merek apa dan jenisnya apa yang akan saya pakai? Mungkin kita rekomendasikan Delium ya, produksi Caratelli. Iya, iya saya tahu Delium tuh nggak bukannya hal baru buat saya, orang Iya. mereka bikinin saya juga ban rally. Iya. Oke, dan itu Jadi- biasanya mereka kan orientasinya ekspor ya, Iya, bukan di pabriknya udah lama sih sebenarnya. Iya. Kan dari ban Swallow dulu Iya. macam-macam, dari Iya. ban kecil, ban besar, sampai Iya. ban untuk truk gitu, untuk Iya. transportasi Iya. itu ada juga mereka. Indonesia. Oke, Mereka lengkap sekali sih. lengkap sekali ya. Nah, Jadi kan kalau ban Delium ini ada reinforcementnya di sidewall-nya. oke. Jadi ban yang akan saya pakai nanti Delium, Terra Raider Terra Rider, MT ukurannya 275, 65, ring 18. 18 tapi MT. MT. Oke, dan Terra Rider itu memang ada MT, ada AT juga. Iya. Oh, tapi kalau yang ini Terra Frontier. Rider-nya Terra Frontier ya. Nanti ban yang akan saya ganti itu kan berarti tipenya MT. Iya. Tapi saya juga tahu sejak lama kalau MT itu kan nggak buat jalan raya, Iya. dipakai buat off-road. Iya. Nah, karena saya sekarang temanya pingin coba semi off-road, saya coba dulu. Iya. Tapi nanti saya coba juga yang AT ya, boleh ya? Boleh. Iya. Ya harus dibandingin. Iya, akan dibandingin ya, karena Iya. tematik nih, karena mobil saya juga bukan four wheel nih. Kalau mobil saya four wheel nggak apa-apa saya pakai MT selamanya, karena saya suka off-road. Tapi ini Iya. mobil saya pakai harian. Ya. Jadi lebih baik nanti saya juga coba yang AT ya. Jadi Ya, gimana? AT lebih nyaman sebenarnya untuk harian kan. Pasti ya. Tapi ukuran tetap 275 berarti ya. 75, 65. 18 ya. Kenapa tadi kita bicara MT dan AT? Nah, MT dan AT ini dua ban yang berbeda. Memang angkanya aja beda-beda tipis, tapi fungsinya total beda. MT itu mud terrain, Terrain, kalau ya. AT adalah all terrain. ya. Nah, secara konsep dasar tuh bedanya bisa jelasin nggak Mas? Antara AT sama MT? Ya, MT itu sebenarnya ban lebih untuk off-road. Iya. Untuk di mud, di lumpur ya. Lumpur. Kalau AT itu ya bisa juga kadang-kadang untuk mud, tapi lebih untuk all terrain kan. Jadi Iya, lebih segala medan. Segala medan. Untuk jalan biasa. Kalau MT itu highway fungsi juga utamanya adalah Fungsi di tanah. Tanah. Jadi Begitu ke mereka jalan ya pasti ada sedikit yang nggak enak lah gitu, Iya. karena dia pasti akan bunyi. Iya. Tapi kalau AT di mana aja bisa. bisa, tapi MT kalau untuk di lumpur lebih maksimal. Oh, kalau di lumpur pasti maksimal maksimal karena dong. temanya Desain tepat. khusus, ya. Iya, temanya tepat. Oke. Dan secara desain blok MT itu gede-gede. Iya. Blok AT kecil-kecil kan. Kecil. Karena semakin kecil bloknya, noise-nya juga biasanya semakin rendah. Iya. Habis itu itunya gapnya juga lebih kecil. Gapnya kalau juga AT. lebih kecil ya. Kalau MT gapnya gede-gede Gede. karena dia harus garuk, Harus buang lumpur. lumpur. Ya udah kalau gitu kita coba aja sekarang kita ganti peleknya, kita ganti bannya juga.
PT Industri Karet Deli ini sudah berdiri sejak tahun 56 dengan rubber product. Nah, tahun 70-an mulai produksi ban sepeda, ban motor. Tahun 80-an masuk ke light truck yang 4 roda. Nah, di tahun 2003 barulah mereka masuk ke industri ban radial. Dan itu adalah ban yang akan gue pakai hari ini. Jadi bannya udah kepasang dua-duanya, rasanya kayak gimana gue pasti akan kasih feedback, tapi ya lu semua harus pantengin Instagram gue ya. Gue bertugas dulu testing ban sekarang.